kontinu dan terus menerus, tapi jangan dilahap sekaligus. Bagaimana badan kita ini pada saat mengkonsumsi makanan tidak bisa sekaligus satu piring dimasukkan ke dalam tubuh kita ini, dia akan keluar lagi ya para jamaah sekalian ataupun ikhwan semuanya. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu ini tempatnya adalah hati. Nah ini sebagai muqaddimah, hati itu adalah wi'aul ilmi, wadahnya ilmu. Oleh karena itu tugas pertama kita dalam menuntut ilmu, bersihkan dulu wadah ilmu itu sendiri. Dalam hal ini al-qalbu itu hati. Dan kita tahu kotoran hati itu harus dibersihkan. Pertanyaannya, kotoran yang harus dibersihkan dari hal itu apa saja rupanya, apa saja bentuknya? Pertama, taharatul qalbi min najasati asyubhat. Ahsan, barakallahu. Jadi membersihkan hati itu dari kotoran syubhat. Kedua, taharatul qalbi min najasati asyubhat. Karena bisikan dari nafsu syaitaniyah itu sumbernya setan sendiri. Makanya di sini akan disebutkan nanti mungkin di antara jihadun nafsi, jihad an-nafsi itu 4 namanya unsurnya. Salah satu al-usul ini yaitu al-ilmu wal amalu, kemudian ad-da'watu was sabru. Ini 4 elemen jihadun nafsi. Bagaimana ini disebutkan oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Allah taala alam. Kita kembali ikhwan dari pembahasan kitab ini, yaitu salah satu usuli wa adillatuha. Alhamdulillah pada pertemuan pertama sudah kita dapatkan, yaitu dari muqaddimah pertama kita dapatkan yaitu al-ilmu, ma'rifatullah ya rabbah, ma'rifatu an-nabi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Hifadhan ala al-waqti ya ikhwah. Di safhah at-tasi'ah, halaman 9 ya ikhwan, di kitab kita ini halaman 9. Wal mas'alatu as-tsaniyatu, masalah yang kedua, al-amalu bihi, itu beramal ay bil ilmi, amal tentang apa? Ilmu tentang Nabi, ilmu tentang agama Islam berlandaskan dalil-dalil. Nah, setelah ada ilmu para jamaah sekalian atau ikhwan semuanya, itu menghasilkan kepercayaan yang disebut dengan iman. Jadi al-imanu bihi, percaya plus begitu, percaya yang ada lebihnya, nilai lebihnya begitu. Bukan sekedar percaya saja. Makanya beda susunan kalimat dalam bahasa Arab, al-imanu bihi dengan al-imanu lahu. Al-imanu lahu sekedar percaya, tapi tidak diamalkan saja. Walaupun secara zahir saja
ada pengetahuan, ada maklumat, tetapi tidak diyakini seperti itu. Makanya seorang mukmin itu innamal mu'minuna alladzina amanu wa lam yartabu. Paham ya? Seseorang yang disebut dengan orang beriman itu, mereka adalah orang yang mengimani Allah dan Rasulnya walam yartabu. Nah ini kelasnya, mereka tidak ragu, walam yartabu. Nah di antara bentuk ketiadaan ragu ini yaitu mengamalkannya para ikhwan semua, mengamalkan ilmu yang ada, yang sudah tertanam dalam hati. Jadi ini adalah bentuk iman. Sedangkan di antara tanda iman itu adalah al-ikhlas. Ikhlas. Dan ikhlas ini komponennya ada 4. Nah, bisa antum catat. Seseorang dikatakan ikhlas karena memiliki 4 unsur. Pertama, raf'ul jahli an nafsihi. Raf'ul jahli an nafsihi, mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Waalaikumsalam. Mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Kedua, raf'ul jahli an ghairihi, mengangkat kebodohan dari orang lain. Ketiga, ihya'ul ilmi wa hifadhuhu min ad-dhaya'i. Ihya'ul ilmi wa hifadhuhu min ad-dhaya', menghidupkan ilmu dan menjaganya dari kepunahan. Yang keempat, al-amalu bihi. Ditemukanlah pembahasan kita di antara unsur keikhlasan itu yang keempat ini, yaitu mengamalkan ilmu. Ihya'ul ilmi wa hifadhuhu min ad-dhaya'i. Waalaikumsalam. Yang ketiga, ihya'ul ilmi wa hifadhuhu min ad-dhaya', menghidupkan ilmu dan menjaga ilmu itu dari kepunahan. Yang keempat, al-amalu bihi. Itulah yang disebut dengan ikhlas, ikhwan. Pertama, kita mengangkat kebodohan, kejahilan dari diri kita. Tentu saja kebodohan ini menyebabkan kebinasaan. Karena orang yang tidak tahu biasanya dia tersesat jalan. Ya, ma'rifatullah, dengan mentauhidkan Allah, kemudian dengan mengimani asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan mengimani rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala adalah unsur yang penting. Unsur yang sangat penting. Dari situlah muncul semangat untuk menyelamatkan dirinya dari kebinasaan. Kemudian mengajarkan orang lain. Lanjut Ustaz. Sebenarnya ada berapa poin? 5. Lanjut ya dari kitab ini. Wal amalu syar'an, amalan itu secara syariat, huwa zuhuru surati khitab syar'i 'alal 'abdi. Amalan secara syariat dia adalah zuhur, tampak, surah, bentuk khitab syar'i, bahasa agama ini 'alal 'abdi,
pada diri seorang hamba. Jelas sekali ini maknanya. Jadi kitab besar ini Al-Quran, kitab besar ini As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ini dia tampakkan pada dirinya begitu. Itulah amal secara syariat. Nanti akan dijelaskan pengertiannya. Wabah Ikhwan. Nah, sekarang satu orang baca supaya manfaatnya yang menyebar, bukan untuk saya saja tetapi untuk antum juga. Fadhal Pak Islam. Barakallahu fiik. Ahsan. Hasbuk. Wa khitab syar'i naw'an ya ikhwan. Bahasa agama itu ada dua modelnya. Naw'an. Ahaduhuma, satu dari dua ini. Yang pertama, khitab syar'i al-khabariyu. Al-khabariyu yang marfu. Dia naat. Artinya apa? Bahasa agama yang bersifat kabar. Bisa dipahami? Jadi kabar dari agama begitu, dari syariat. Jadi lafaznya dalam bentuk kabar. Pertanyaannya, kalau ada kabar, bagaimana cara mensikapinya? Jawabannya ada di sini. Dimunculkan dengan satu sikap. Kalau kabarnya dari orang yang terpercaya, bahasa agama tentu saja apa? Dikali atas dipaksa. Wa zuhuru surati, oleh karena itu tampak dari bentuk kabar syariat ini bimtithali at-tasdiq, dengan mencontoh bersikap membenarkan gitu. Pasti bisa dipahami. Jadi ditiru dengan cara dibenarkan begitu. Bisa dipahami ya. Baik nafyan. Kalau ada syariat mengatakan bukan, kita juga benarkan dengan cara membukankan begitu. Nafyan ataupun isbat. Kalau bahasa agama bilang ini kita juga benarkan bahasa agama ini dengan cukup mengatakan ini juga. Bisa dipahami. InsyaAllah akan disebutkan berikutnya. Wabah. Nah, hal min su'ad. Wal akharu, yang kedua, bentuk yang kedua dari bahasa syariat ini, kitabus syar'i at-talabiyyu, bahasa agama syariat yang bersifat talabi, perintah, larangan, ataupun ada isyarat tentang hukum sesuatu. Nah, dijelaskan oleh beliau di sini, wa zuhuru suratihi, terlihat bentuknya bagaimana? Bimtithalil amri wan nahyi, dengan apa? Imtithal, itu nurut, contoh meneladani perintah agama, wan nahyi, larangan agama, wa'tiqadi illil halali, dan meyakini kehalalan yang ditetapkan halal oleh syariat. Ada berapa jadi itu? Di yang kedua ini ada 3. Amar, larangan, dan meyakini kehalalan yang ditetapkan oleh syariat. Tafadhal Pak Kus, silakan.
Wa hadza zuhuru dikit-dikit ya. Ahsan. Ahsan. Jadi bentuk gambaran amalan itu ada yang hakiki, hakikat. Jadi nyata begitu ya, terlihat. Imtisalil amri, kalau diperintah dia nurut melakukan perintah gitu. Wan nahyi, kalau dilarang dia nurut dengan menjauhi larangan, tidak melakukannya. Liwujudihi zahiran, ini ada secara zahir. Nanti akan disebutkan contohnya. Kemudian wa hukmiyun fi i'tiqadi al-halal, menetap dalam hati. Contohnya apa? I'tiqad al-halal, meyakini kehalalan. Lianna al-i'tiqada amrun batinun, karena i'tiqad itu perkaranya perkara batin. Baik? Alhamdulillah, insyaallah akan dijelaskan berikutnya. Terus barakallahu fiik, hasbuk. Fadzuhuru al-mazkuru, terlihat yang sudah disebutkan fi haqiqatil amali, dalam hakikat sebuah amalan, mawjudun, ada, fi kulli afradihi, ada di setiap cabang-cabangnya ataupun bagian-bagiannya. Famakana batinan fadzuhuru fihi hukmiyun, maka kalau dia sifatnya batin, maka tampaknya amalan itu dihukumi saja di batin, tapi dia ada begitu, tetapi dia tidak terlihat secara zahir, makanya namanya hukmiyun. Ayyuhkamu biqanihi zahiran biwujudi hadzal ma'na fil qalbi, ini dijelaskan oleh dia, yaitu dihukumi dia tampak karena ada secara makna di hati. Misal katawakkuli wal hubbi wal khasyati, misal bertawakal, al-hub mencintai, wal khasyah takut. Terlihat enggak secara zahir? Enggak, tetapi dia adanya itu tetap di batin, makanya dihukumi terlihat, tapi terlihatnya di batin. Oke? Wa taratan yakunu zuhuru hakikian. Nah, kebalikannya, terkadang terlihatnya ini secara hakiki. Aibadian fi zahiri, yaitu terlihat secara zahir. Mungkin ini dari adawat al-khamsah atau al-khamsah panca indera yang lima. Kamtisalil amri, semisal mencontoh perintah, melakukan perintah, wan nahyi, menjauhi larangan. Penting kita pahami dulu ya permulaan ini. Nah, silahkan beliau. Antum Syekh.
antum hadir awal-awal insyaallah. Barakallahu fiik. Ahsan. Famin khitabi syar'i al-khabari, kita ambil contoh amalan jenis pertama, yaitu apa? Dari bahasa agama, mengamalkan bahasa agama, bahasa kabar ya. Allah berfirman, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sungguh kiamat itu atiyatun, dia akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini kan kabar dari siapa? Dari Allah dalam firman-Nya. Wabah? Dan kabar ini bentuknya isbat, penetapan bahwasanya kiamat itu akan datang, ikhwan. Oleh karena itu, cara kita melakukan amalan kabar agama ini dari Allah ini bagaimana? Tasdik, membenarkannya secara isbat, menetapkan bahwasanya kiamat itu akan datang. Wabah? Kemudian, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tidaklah Rabbmu menzalimi hamba-hamba. Ini adalah penafian. Allah tidak menzalimi. Berarti sikap kita membenarkan bahwasanya sama sekali Allah tidak akan pernah menzalimi hamba. Wabah? Makanya kata Syekh di sini, fadhuhuru suratihi fil awwali, tampak bentuk amalan itu dari yang pertama, yaitu penetapan ini, menetapkan kabar ini, yakunu bimtisali tasdiqi isbatan, dengan mencontoh bersikap membenarkan untuk menetapkan kabar syariat tersebut. Wa zuhuru suratihi fis tsani, yaitu penafian, yakunu bimtisali tasdiq, membenarkannya, tapi dalam bentuk apa? Penafian. Wadih hal min soal. Makanya orang yang ragu itu, para jamaah sekalian, lawannya berarti bukan orang yang yakin, bukan orang yakin. Ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ila inna wa'dallahi haq. Dikatakan bahwa sebelumnya janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar. Wa anna sa'ata atiyatun. Sesungguhnya kiamat itu akan datang. Qultu mana dari masa. Lalu orang-orang kafir berkatakan, apa itu hari kiamat? Inna dhunnu illa dhanna. Kita cuma mengira-ngira saja, menebak-nebak saja. Wa ma nahnu bimustayqinin, kata mereka. Kita ini bukan orang yang yakin. Ini siapa punya perkataan? Orang-orang penduduk neraka. Ayo, apa sebabnya mereka masuk neraka? Tidak yakin, tidak membenarkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan hari kiamat. Dalam surat Al-Jathiyah ayat 2. Jadi seorang mukmin mengamalkan ilmu itu dengan mentasbih, membenarkan kabar dari Allah. Oke. Ini jenis amalan yang pertama, yaitu membenarkan kabar dari syariat. Dapat balman yang pahat mungkin terus Pak Soleh. Nah, itulah.
Naam. Kita bicara asbaladi antara bahasa agama yang sifatnya tuntutan ya, yang sifatnya tuntutan asbaladi. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata, Al-Baqarah, dirikanlah oleh kalian salat. Ini adalah perintah kan adalah salabu al-fi'il, itu menuntut adanya perbuatan. Apa di sini perbuatannya? Salat. Dirikanlah oleh kalian salat. Wa qauluhu ta'ala wa la taqrabuz zina. Nah, di sini ada an-nahyu, larangan. Jadi salabu al-muba'adati mimma yanha anhu, meminta dijauhkan dari hal-hal yang dilarang. Ini apa yang dilarang? Nah, jangan dekat ini, dekat ini haram. Tapi ada khitab apa lagi? Wa qaluhu ta'ala wa huwa alladhi sakhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariya. Dialah Allah yang menundukkan lautan. Jadi menyediakan lautan. Lita'kulu agar kalian makan minhu dari lautan itu berupa apa? Lahman tariya, daging yang segar. Jadi ada isyarat di sini. Apa isyaratnya? Meyakini apa saja yang dijumpai dari lautan ataupun makhluk laut itu hukumnya apa kalau dimakan? Halal. Kalau ada yang mengingkari itu halal, maka dipertanyakan keimanannya. Berarti dia tidak beramal dengan ilmu. Itu dipahami? Nah, apa bentuk amalan dari perintah? Fazuhuru suratihi fil awwali, tampak bentuk amalan dari ilmu yang pertama, bimtisalil amri bi iqamatis shalah, dengan melakukan perintah lewat apa? Menegakkan salat. Karena perintah. Bisa antum kiaskan ke perintah yang lain. Wa zuhuru suratihi fi tsani, tampak bentuknya dari yang kedua, yaitu larangan. Limtisalin nahyi, dengan apa? Menjauhi larangan. Ijtinabi zina, lewat apa? Menjauhi zina. Wa zuhuru suratihi fi tsalisi, tampak bentuk amalan itu dari apa ini? Dari talabi ini yang ketiga, bi'tiqadi hilli lahmil bahri, dengan meyakini kehalalan daging hewan-hewan lautan. Wadih? Insyaallah. Berapa sudah hari ini kita dapatkan? Ini komponen-komponen, unsur-unsur dari amalan seorang hamba yang kuat. Kalau kita sudah mengilminya, maka tinggal kita mengamalkannya. Wabeh, begitu banyak apa itu ancaman-ancaman seseorang yang tahu tapi tidak mengamalkannya. Bagaimana tadi orang-orang dari kalangan penduduk neraka dikabarkan kepadanya tentang hari berbangkit, hari kiamat, mereka ragu, mereka tidak yakin. Begitu juga man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa fi sida aradatna dunya lam yajid arfal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, itu seharusnya dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dia menuntut ilmu agar mendapatkan bagian nasib dari dunia ini, dia tidak akan mendapatkan jauh. Karena itu begitu pentingnya asalan
dari mereka. Kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali. Kita ini minta pertolongan untuk menghafal hadis itu dengan cara mengamalkan. Yaitu oke? Ataupun perkataan mereka, wa ma balaghani an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsun qad illa amiltu bihi. Tidaklah sesuatu hadis yang sampai kepadaku dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku sudah mengamalkannya walau marrah wahid, meskipun satu kali. Tentu saja ada tingkatan-tingkatannya. Maksudnya tingkatnya sesuai dengan kadar kebutuhan. Makanya kebutuhan diri standarnya apa? Ikhwan semuanya. Yatlubu minal ilmi ma yakunu bihi dinuhu. Begitu kata Imam Ahmad. Jadi seseorang itu menuntut ilmu, dengan ilmunya tegak agamanya. Bisa dipahami. Oleh karena itu, dari kajian kita di sini, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama ini, tegak agama kita ya ikhwan. Itu fungsinya kita mengenal Allah, mengenal risalah di bawah dari Rasulullah, siapa yang menyampaikan, itulah yang menyebabkan agama kita ini tegak. Sebaliknya kalau orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengenal agama yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, beda dengan orang yang mengenal. Hidupnya terombang-ambing, tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. Dia di dunia ini seperti apa? Seperti hama yang tidak berguna. Bahkan mereka lebih sesat dari hewan ternak. Balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat. Ada pertanyaan Ikhwan tentang amalan. Jadi intinya amalan itu adalah samaratu al-ilmi, buah dari ilmu. Sedikit lagi siapa yang baca ini dari amalan? Coba Ustaz Saleh, Rafuka Besari. Zakarnaha haqqaqnahu. Ahsan. Fa khitabu syar'i la yakhruju. Jadi bahasa agama itu la yakhruju, tidak akan keluar an hadhil mawaridil lati dzakarnaha, dari mawarid yang sudah kita sebutkan, yaitu dari komponen-komponen yang 3 yang sudah kita sebutkan. Apa dia? Ma'rifatu al-abdi rabbah, ma'rifatu al-abdi nabiyah, ma'rifatu al-abdi dinahu. Oke? Itu porosnya sudah. Wa yakunul amalu biha 'ala an-nahwi alladhi haqqaqnahu. Maka mengamalkan 3 komponen ini sesuai dengan apa yang sudah kita tahqiq, yang sudah kita jelaskan, kata beliau di sini, yang sudah kita rincikan. Al-Minsu'al. Makanya Ibnu Taimiyah di kitab beliau Dar'ut Ta'aruf, beliau mengatakan kalau mengenal Allah itu merupakan sesuatu yang sangat prinsip ya. Beliau menyindir dari ucapan beliau, apa sindiran beliau dalam Al-Quran itu ya ikhwan sekalian, penyebutan tentang asma dan sifat Allah itu lebih banyak dari penyebutan lain itu. Seperti apa? Penyebutan tentang hari kiamat, penyebutan tentang nikmat-nikmat di surga, penyebutan tentang azab di neraka, itu lebih sedikit dari apa sifat-sifat Allah, nama-nama Allah.
Surat apa itu? Qul huwallahu ahad. Qul 100% menyebutkan tentang Allah dan sifat-sifat Allah. Bisa dipahami. Makanya dia tak dulu tulisan Quran. Dia menyamai sepertiga Quran. Ataupun ada orang yang mengabarkan bahwasanya mengabarkan kepada siapa dalam riwayat itu mengabarkan kepada Rasul SAW pada saat ia sholat 2 rakaat sebelum fajar. Di rakaat pertama dia membaca Al-Kafirun. Di rakaat kedua dia membaca Qul huwallahu ahad. Apa kata orang ini? Inni la uhibbuha li'annaha sifatur rahman. Saya suka surat itu karena dia adalah sifat Allah di situ. Jadi surat Al-Kafirun, Qul huwallahu ahad itu semuanya full berkenaan tentang jati diri Allah. Kemudian Nabi mengabarkan kepada orang ini, fa'akhbirha annallaha yuhibbu. Kabarkan bahwa sesungguhnya karena sebab ia mencintai sifat Allah, Allah akan mencintai dia. Allah. Apa sebabnya Allah mencintai orang ini? Karena dia cinta sifat-sifat Allah dalam 2 surat. Di antara asbabun nuzul surat Al-Kafirun ini adalah perkataan orang-orang kafir kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Muhammad, sif lana rabbak. Muhammad, sifatkan siapa Rabbmu, begitu. Ini jawaban Nabi kepada mereka. Jadi kita ingin mengenalkan siapa Allah. Qul huwallahu ahad ataupun apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Di situ keduanya dalam surat 2 ini ada isyarat tentang kewajiban pertama seorang hamba. Syaratnya apa? Ahad, yaitu tauhid. Kewajiban pertama seorang hamba mentauhidkan Allah, ya jemaah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan kewajiban seorang hamba yang pertama kali an-nazar, meneliti, menelaah, ataupun qasdun nazar, bermaksud ingin nazar, menelaah, ataupun sak, kita disuruh ragu dulu. Baru setelah kita nazar, baru ada ilmu keyakinan. Aneh begitu. Padahal dalam Al-Quran jelas yang kita isyaratkan tadi. Nabi saja ditanya tentang Rabbnya, beliau menjawab tentang tugas pertama. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak beribadah, mengibadahi apa yang kalian ibadah. Itu apa? Berbuat kesyirikan, saya tidak suka. Sampai akhirat. Lakum dinukum wali. Oke. Jadi kalau ada yang mengatakan kewajiban pertama seorang hamba itu, ya ikhwan semuanya, telaah dulu, nazar dulu, ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan dalil dan juga akal sehat. Apa akal sehatnya? Apa kata Allah dalam sebuah hadis? Khalaqtu ibadi hunafa, kata Allah. Aku menciptakan hamba-hamba ini hunafa, lurus, artinya fitrah mereka ini. Fajzalathum, lalu setan yang membuat mereka ini menyimpang dari kelurusan mereka, fitrah mereka yang lurus. Jadi aslinya kita ini, masya Allah, kita orang yang sudah mengenal Rabb kita. Makanya disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian apakah kalian tidak melihat? Ini beda nazar secara akal ahlus sunnah dengan nazar dari orang lain. Ahlus sunnah disuruh nazar setelah ada perintah dalilnya dari Al-Quran, ada dalilnya dari sunnah yang sahih. Makanya kan disuruh bertafakkur, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, apakah dalam hatinya
mereka, ada kunci-kunci yang menutupi hati mereka. Jadi disuruh i'lamu, ketahuilah annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi dari bab ini saya tutup dengan statement begini, ikhwan. Allah menciptakan hambanya untuk mereka mengetahui apa tugas mereka lewat sebuah ayat apa ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum rizqan wa ma uridu. Jadi Allah tidak butuh kita dengan ibadah kita ya, ikhwan semuanya. Allah sebenarnya tidak butuh dari ibadah kita ini. Cuma kita diingatkan tugas kita ini begitu. Bisa dipahami? Kemudian mengenal Allah, tugas yang kedua. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Apa dalam surat At-Talaq kalau bisa menyambung, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma. Terus ya tanazzalul amra ibad lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ahsan, barakallahu fiik. Jadi itu tugas kita. Lita'lamu, agar kalian mengetahui bahwasanya sesungguhnya Allah atas segala sesuatu qadir. Ini kan sifat Allah. Jadi Allah atas segala sesuatu ini maha kuasa. Wa anna Allah bikulli qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah itu mengetahui seluk-beluk. Jadi ilmu Allah itu maha luas. Dan itu berdasarkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rahmati wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma, kata Allah kan. Jadi semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala apabila seorang hamba berilmu kemudian mengamalkan ilmunya. Ada pertanyaan Ivan sebelum kita tutup bagian ini, pelajaran pertama ini? Jelas ya apa yang kita baca barusan? Jadi sedikit demi sedikit ilmu ini kita kumpulkan. Mungkin ini aja cukup pada hari ini.